Berikan ku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu memandang tua yang di sekelilingku. Ku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu memandang tua yang di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasku. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu untuk melakukan tugasku. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku, yeah. Berikan ku hatimu. Berikan ku, oh, berikan ku hatimu. Berikan ku hatimu. Berikan ku Shalom Jemaat Gesia Karismata yang dikasihi oleh Tuhan. Ketemu lagi dalam acara Sahabat, Sapa Hamba Tuhan bersama saya Christine.
Pada kesempatan ini, saya ingin membagikan sebuah renungan kepada kita semua, dan saya akan memberikan judul Bangkit dari Keterpurukan. Saudara-saudara, mungkin kita sudah sangat hafal dan sering sekali kita membaca dalam kitab Injil tentang kisah Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Namun pada saat ini saya tidak akan membahas tentang hal itu. Saya ingin mengajak kita semua melihat kepada sebuah peristiwa yang menjadi latar belakang kisah tersebut. Saya akan membacakan ayatnya untuk saudara yang saya ambil dari Matius 14 ayat yang ke-12 sampai yang ke-16. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Kemudian datanglah murid-murid Yohanes Pembaptis mengambil mayatnya dan menguburkannya. Lalu pergilah mereka memberitahukannya kepada Yesus. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi, supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan." Nah, ternyata saudara-saudara, sebelum terjadi kisah tentang Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang tersebut, ada suatu peristiwa yang terjadi, yaitu peristiwa yang sangat menyedihkan, di mana Yohanes Pembaptis mati dibunuh oleh Raja Herodes. Dan ketika berita itu sampai kepada Tuhan Yesus, kita dapat bayangkan betapa sedih dan terpukulnya Tuhan Yesus saat itu. Sehingga dia memutuskan untuk pergi, untuk mengasingkan diri dan berlayar mencari tempat yang sepi. Ditambah lagi memang Tuhan Yesus memang sudah sangat lelah dan lapar karena dia dan murid-muridnya memang belum sempat beristirahat dan makan karena begitu banyak orang yang datang kepada Tuhan Yesus untuk dilayani. Nah, jadi bisa dibayangkan bahwa itu adalah suatu hal yang sangat wajar ketika Tuhan Yesus merasa lelah dan merasa ingin mengasingkan diri. Tapi apa yang kita bisa lihat di dalam ayat ini adalah bukannya Tuhan Yesus bisa beristirahat dan mengasingkan diri. Yang terjadi sebaliknya, orang banyak terus datang mengikuti Tuhan Yesus, bahkan sudah menunggu Tuhan Yesus. Sebelum Tuhan Yesus mendarat, mereka sudah ada di sana, di tempat itu untuk menunggu Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus tidak menolak mereka. Tuhan Yesus malah tergerak hatinya oleh belas kasihannya. Tuhan Yesus malah menyembuhkan mereka. Dan pada akhirnya kita tahu Tuhan Yesus kemudian memberi mereka makan. Nah, saudara-saudara, mungkin dalam kehidupan kita sering kali menghadapi saat-saat di mana kita terpukul, begitu terpuruknya dalam kehidupan kita. Bahkan mungkin saat ini, kondisi saat ini yang begitu sulit membuat kita merasa begitu terpuruk dan terpukul, membuat kita begitu down, dan kita ingin sekali mundur dari kehidupan sekitar kita, mundur dari segala aktivitas kita ingin bisa menyendiri dan merenungkan diri. Saudara-saudara, banyak sekali hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Misalnya ketika kita menghadapi kehilangan orang-orang yang kita kasihi. Mungkin kita saat ini menghadapi keterpurukan karena perekonomian yang sulit. Kita bangkrut, kita di PHK, atau mungkin sakit penyakit yang kita alami. Atau banyak sekali ketika kita begitu lelah dengan segala aktivitas yang kita jalani sehari-hari. Membuat kita ingin sekali rasanya mengasingkan diri, mencari tempat sepi, mundur dari sekitar kita, dari kehidupan kita. Saudara-saudara, tapi Tuhan mengajarkan kepada kita saat ini hal konkret yang Tuhan Yesus lakukan ketika dia merasa begitu lelah dan terpukul. Tuhan Yesus menunjukkan suatu teladan kepada kita, yaitu adalah dia yang pertama, Tuhan Yesus tidak terus-menerus terpuruk di dalam keadaannya. Tuhan Yesus tidak mau dikalahkan dengan perasaan yang sedihnya itu. Tapi Tuhan Yesus ketika dia melihat banyak orang, dia mulai terus membuka hatinya, menaruh belas kasihan kepada mereka.
Dan bahkan Tuhan Yesus menjamah kehidupan orang-orang, menyembuhkan mereka, memberikan mereka lapar. Bahkan ketika saat itu juga Tuhan Yesus sedang lapar, tapi Tuhan Yesus begitu peduli dengan orang-orang yang ada saat itu dan yang kelaparan, dan dia menyuruh murid-muridnya untuk memberi mereka makan. Saudara-saudara, di saat ini kita belajar Tuhan Yesus ingin kita melakukan apa dalam kehidupan kita ketika kita saat yang sulit dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus tidak ingin kita terus-menerus mengurung diri di dalam keterasingan kita. Terus Tuhan Yesus tidak ingin kita hanya berfokus kepada diri kita sendiri atau hanya mengasihani diri kita sendiri. Tuhan Yesus tidak ingin kita terus-menerus berdiam diri dalam kondisi kita yang sulit ini. Tuhan Yesus ingin kita melakukan seperti yang Tuhan lakukan, yaitu ketika kita merasa sedih dan berduka, Tuhan ingin kita malah justru menghiburkan orang lain, memberi kekuatan dan semangat untuk orang lain. Ketika kita merasa kehilangan, kita juga, Tuhan ingin kita untuk menghibur, menguatkan orang lain, berbagi dengan orang lain. Ketika kita kekurangan, Tuhan ingin kita nggak hanya mengharapkan pemberian dari orang lain, tapi Tuhan ingin kita juga memberi untuk orang lain. Ketika kita lapar, Tuhan ingin kita juga memberi makan untuk orang lain. Seperti terbalik dalam kondisi keadaan yang kita hadapi, Tuhan mengharapkan sesuatu yang kayaknya rasanya mustahil untuk kita lakukan. Saudara-saudara, mungkin mudah rasanya, saudara-saudara berpikir mudah bagi saya untuk bicara seperti ini karena mungkin kondisi saya tidak terlalu terpuruk atau bagaimana. Tapi percayalah saudara, ketika saya merenungkan firman Tuhan ini, saya begitu merasa tertegur oleh Tuhan bahwa selama ini saya begitu hanya fokus kepada diri saya sendiri, fokus kepada permasalahan-permasalahan saya, dan saya lupa untuk melihat keluar, bahwa di luar sana ternyata masih begitu banyak orang yang kondisinya jauh lebih sulit, jauh lebih terpuruk daripada saya. Saudara-saudara, bersama Yesus kita sanggup melakukan itu. Bersama Yesus kita dimampukan untuk melakukan sesuatu yang rasanya tidak mungkin kita lakukan. Saya ingin membagikan sebuah kisah tentang perjalanan hidup seorang bapak yang saat ini kondisinya sakit. Mari kita lihat. Bapak ini bernama Bapak Handri Gunawan. Bukan yang sedang terbaring sakit di ranjang itu, tapi Bapak yang sedang menumpangkan tangannya ke atas orang sakit itu dan mendoakan mereka. Pada tahun 2015 lalu, dokter memvonis Bapak Handri terkena kanker ganas stadium 3. Dapat dibayangkan betapa terpukulnya beliau dan keluarga yang mendengar hal itu. Pak Handri sempat merasa terpuruk, namun kemudian dia mampu bangkit lagi. Daripada dia meratapi keadaannya yang sakit, Pak Handri malah melakukan hal-hal ini. Dia berdoa untuk orang-orang yang sakit yang dirawat di rumah sakit yang sama tempat dia juga dirawat. Dia memberikan semangat kepada mereka yang takut menghadapi penyakitnya. Dia menghibur dan menguatkan mereka yang sedih. Dan dia bahkan menceritakan tentang harapan dalam Yesus kepada orang-orang yang belum kenal Yesus. Bahkan dia juga mendoakan orang yang datang menjenguknya. Saya sering melihat foto-fotonya melalui Instagram istrinya. Istrinya sering memfoto secara diam-diam apa yang Papa Handri lakukan dan mempostingnya. Dan itu buat saya sangat menyentuh dan saya merasa sangat diberkati, tapi juga sekaligus ditegur oleh Tuhan. Betapa selama ini saya kurang peduli kepada orang-orang lain. Istrinya berkata, 2 bulan terakhir kondisi Bapak Handri sedang drop. Tapi apa yang dia lakukan begitu berdampak luar biasa bagi orang-orang. Demikianlah sepenggal kisah tentang Bapak Handri. Nah, saudara-saudara, itu tadi adalah sepenggal kisah tentang kehidupan Bapak Handri Gunawan yang divonis kanker oleh dokter. Namun dia tidak membiarkan dirinya terpuruk dalam kondisinya dan dia berdiam diri, tapi dia melakukan banyak hal yang memberkati kehidupan orang lain. Dia berdoa untuk orang lain, dia menguatkan orang lain, dia memberikan semangat kepada orang lain, padahal kondisi saat itu sepertinya dia sendiri membutuhkan semua itu untuk dirinya. Tetapi dia tidak mementingkan dirinya, karena dia tahu ketika dia
melakukan semua itu untuk orang lain, Tuhan sendiri yang melawat dia, Tuhan sendiri yang menghiburkan dia, Tuhan sendiri yang menjamah dia. Bahkan seringkali dalam kehidupan ini kita akan melihat ketika kita memberikan pelayanan kepada orang lain, ketika kita melakukan sesuatu untuk orang lain, justru kita mendapatkan sesuatu dari mereka. Ketika kita menghibur orang lain, kita yang dihiburkan. Ketika kita melihat mereka dikuatkan, ketika kita melihat orang yang kita layani itu dilawat Tuhan, itu juga menjadi, kita seperti menjadi mendapat kekuatan yang baru juga untuk kehidupan kita. Saudara-saudara, saat ini saya mengajak untuk kita semua mulai bangkit dari segala perasaan terpuruk ataupun perasaan yang tertekan dalam kehidupan kita, untuk kita bangkit keluar dari semuanya itu, dan kita mulai melangkah dari diri kita sendiri, mulai melihat kepada apa yang ada di sekitar kita, dan kita mulai membagikan belas kasihan Tuhan kepada orang-orang di sekitar kita dengan tindakan-tindakan yang nyata. Mari saudara, saya mengajak kita semua berdoa untuk kita semua, supaya Tuhan mampukan kita untuk hal itu. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk saat ini. Tuhan mengingatkan kami, Tuhan kembali menyadarkan kami Bapa, betapa selama ini Tuhan kami hanya berfokus pada diri kami sendiri. Bahwa selama ini kami begitu lama sudah mengasingkan diri ya Tuhan. Ampuni kami Tuhan akan kesalahan kami. Ampuni kami Tuhan akan hal itu. Tolong kami Bapa untuk kami bisa keluar dari keterpurukan kami. Untuk bisa kami juga melihat kepada sekeliling kami bahwa masih begitu banyak orang yang lebih membutuhkan daripada kami. Membutuhkan uluran kasih dan belas kasihan Tuhan untuk kami bagikan ya Bapa. Tuhan, ini bukan sesuatu yang mudah untuk kami lakukan. Kami tidak sanggup sendiri Tuhan. Mampukan kami Tuhan. Sanggupkan kami ya Bapa. Dan kami percaya Tuhan sendiri yang akan melawat kehidupan kami. Dan secara khusus kami berdoa juga untuk Bapak Handri Gunawan yang saat ini kondisinya sedang sakit dan 2 bulan terakhir kondisinya sedang drop ya Bapak. Kami berdoa oleh kuasa darah Yesus, Tuhan menjamah dan menyembuhkan dia. Tuhan melawat dia juga ya Bapak. Tuhan tahu yang terbaik untuknya. Tuhan juga memberikan kekuatan dan penghiburan untuk keluarganya menghadapi semua ini. Bapak, biarlah pelayanan-pelayanan ini sudah dilakukan oleh beliau kepada orang banyak ya Tuhan, boleh berdampak, boleh semakin memuliakan Tuhan, dan banyak jiwa dimenangkan untuk Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan hidup yang Tuhan berikan. Untuk kesempatan ketika kami merasakan sulit. Karena kami percaya di dalam kelemahan kami, kuasa-Mu menjadi sempurna atas kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Demikian renungan ini saya sampaikan. Kiranya bisa menjadi berkat untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa.